Terus pesan Tuhan untuk minggu ini itu sebenarnya sudah jelas. Injil yang kita dengarkan itu kan sangat padat sekali. Kalau dikasih contoh itu malah mungkin mengaburkan, tapi kalau dikenakan langsung malah makjeleb gitu ya. Merasakan betul kita bisa ditegur oleh Tuhan sendiri. Pesan untuk mengasihi musuh itu, mengasihi dan kasihilah musuh itu bagi manusia duniawi atau pada umumnya itu ya aneh gitu. Rasanya ya enggak masuk akal ini. Enggak masuk di hati juga, bagaimana orang kok suruh mengasihi musuhnya. Jelas-jelas kita itu dihancurkan oleh musuh gitu ya. Pengennya ya pasti kita sebagai manusia duniawi itu ya pengennya membalas ya. Membalas dendam gitu. Membalas yang setimpal, lu jual gue beli. Ya, kalau hukum Yahudi itu mengatakan ya mata ganti mata, ya gigi ya ganti gigi gitu. Jadi setimpal, nyawa ya ganti nyawa gitu dan sebagainya gitu. Dan rasanya kalau mungkin terpenuhi itu jadi puas kalau sudah membalas itu. Itu yang tidak ada di dalam hukum Kristus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengasihi musuh ini sebenarnya siapa sih gitu. Apakah Anda dan saya ini pernah punya musuh atau sampai sekarang punya musuh? Musuh ini siapa sebenarnya? Ya. Kan perlu untuk kita renungkan juga. Kalau Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, itu jangan-jangan kita tidak punya musuh sehingga nggak perlu mengasihi musuh. Musuh ini sebenarnya apa? Kalau dikatakan orang yang tidak suka dengan kita, itu dikatakan orang yang membenci kamu, satu, orang yang benci dengan kita, itu. Orang yang mencaci kita, yang mencaci kamu, digambar, menjelek-jelekkan kita, itu artinya mencaci kita itu bisa jadi menjelek-menjelekkan. Ya orang yang tidak suka dengan kita itu. Tapi alasan orang memusuhi Anda dan saya itu kan macam-macam. Bukan karena juga perbuatan jahat kita, bisa jadi loh. Saya itu bisa jadi tidak berbuat jahat gitu ya. Atau kita tidak berbuat jahat kepada orang itu, tiba-tiba dia nggak suka dengan kita. Tiba-tiba dia itu memusuhi kita. Tiba-tiba dia itu tahu-tahu sudah memfitnah kita, kan gitu. Jadi alasannya itu macam-macam. Membuat orang lain itu memusuhi dan tidak suka dengan kita atau membenci kita. Bisa jadi bukan karena kita, ya bisa jadi karena iri hati juga bisa. Kita terlalu baik, Anda yang terlalu berprestasi, bisa jadi tiba-tiba punya banyak musuh gitu. Makanya di dalam pepatah Cina itu mengatakan kalau pohon makin besar itu anginnya makin banyak itu. Siap-siap kalau kamu menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling sukses, orang yang paling kaya, orang terpandang, ya anginnya akan banyak, musuhnya akan banyak. Tapi apakah gara-gara pohon itu ibaratnya? Ya bukan. Ya bisa jadi orang iri hati, orang nggak terima, orang merasa ada orang mau jujur di kantor saja musuhnya banyak. Karena nggak bisa diajak kong kali kong, ya toh. Tapi dia tidak bersalah, tapi musuhnya banyak karena dia terlalu jujur di kantor. Jadi kan kasihilah musuhmu. Siapa musuh kita ini? Ya bisa jadi memang orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi alasannya juga bukan semata-mata dari diri kita. Bisa jadi karena alasan dia, masalah dia dan sebagainya. Atau bisa jadi ya orang membenci kita pun karena terhasut. Nah ini juga. Apalagi zamannya di zaman hoax ya. Zaman medsos, zaman ngerumpi sosial ya. Ibu ini loh gini ya, kita baik-baik ikut-ikutan jelekkan ya. Pak ini loh gayanya gini aku nggak suka, kamu juga nggak suka kan ya, kita ikutan nggak suka kan gitu, padahal nggak kenal sama sekali dengan orangnya, hanya tahu namanya sama fotonya saja, kita pun ikut benci gitu. Ikut yaitu yang memusuhi kita. Nah ini kita bisa melihat musuh itu perlu untuk juga disebut musuh itu siapa. Tapi kalau
anak muda sakit gara-gara ditinggal pacarnya, ini pacarnya jadi musuh, ini bener enggak itu? Ya bukan tidak membenci sebenarnya, ya ada pilihan lain aja. Tapi kalau sampai baper-baper, sakit hati, macam-macam putus asa, ya saya dibenci pacar saya, dibenci mantan saya, ya saya kira kok enggak benci ya. Ya hanya ada yang lain yang lebih baik gitu aja. Ya, tapi kalau orang itu menganggap mantan saya itu musuh, orang yang meninggalkan saya itu musuh, ya kabeh semuanya musuh jadinya. Kan beda. Orang yang nggak cocok dengan bisnis bersama lalu pergi meninggalkan bisnisnya, apakah musuh? Nggak bisa diajak kerjasama lagi, ya udah nggak cocok aja dalam bisnis, bukan musuh. Nah, ini kita menganggapnya jadi musuh Anda jadi banyak. Demikian juga kan gambaran orang yang nggak suka dengan kita itu kan bukan salah kita, bisa jadi orangnya nggak cocok aja. Tapi kalau orang memang mau menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan hidup Anda, mau menghancurkan keluarga Anda, ini musuh betul. Tapi Yesus pesan itu tidak perlu untuk dibalas, dikasihi kan gitu. Mengapa? Ya kan mengasihi musuh, kita bisa melihat mengapa ya? Kalau orang melaksanakan, orang Katolik, kamu harus mengasihi musuhmu. Kenapa? Perintah Yesus. Itu jedoknya kalau sampai di situ saja rasanya nggak marem, rasanya nggak puas, bukan itu. Apa hanya saya menjalankan perintah Tuhan Yesus begitu saja supaya mengasihi musuh. Tapi kan kita perlu tahu alasannya lebih dalam. Mengapa Yesus kok ngajarkan gitu? Ini kan hukumnya aneh. Mengapa kita harus mengasihi musuh, memberikan kepada mereka yang bahkan mendoakan mereka yang mengutuk kita gitu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, ya. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi yang lain. Ini kalau menurut hukum duniawi konyol, tapi mengapa Yesus mengajarkan itu kepada kita? Baik, mari kita lihat lebih dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pertama, kalau kita memainkan hukum balas dendam atau saling balas, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bukankah itu hukum duniawi yang pada umumnya itu hukum dikatakan ya hukum alam gitu aja. Ya hukum naluri alam ini ya membalas, saling membalas satu dengan yang lain, itu saling membalas. Ini hukum yang berbalasan ya. Dikatakan hukum karma juga, itu hukum duniawi ini. Kalau kamu melakukan yang salah, kamu akan dibalas oleh alam ini. Ini kan hukum keseimbangannya seperti itu yang pertama itu. Jadi kita itu kalau melaksanakan hukum itu ya levelnya ya dikatakan ini seperti Yesus mengatakan ya, apa bedanya kamu dengan orang berdosa, kan begitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melihat dalam pertama, kalau kita melakukan pertama ini, jadi melakukan hukum alam ini, hukum karma ini ya saling berbalas begitu saja, impas, selesai, nol lagi gitu. Tapi apa bedanya Anda sebagai orang Katolik dengan yang lain kan gitu. Yang kedua, Bapak saudara-saudara kasih, pasti Yesus ingin Anda dan saya itu lebih, grade-nya itu tidak seperti orang berdosa pada umumnya. Grade-nya adalah diangkat. Kalau orang itu berbalas satu sama lain dengan hukum alam atau hukum karma ini, itu kan sebenarnya mengandaikan tidak ada siapapun, hanya Anda dan saya. Misalnya anak saya dan musuh saya, Anda dengan musuh Anda, gitu aja kan. Yesus mengatakan enggak, di antara kamu dan musuhmu itu ada pihak yang lebih besar lagi, yaitu Tuhan yang Maha Adil. Di situ dikatakan maka kita tidak boleh melaksanakan hukum saling berbalas ini karena ada pihak yang ketiga yang lebih besar yang mengasihi kita, yang menciptakan kita itu. Bukan hanya aku dan musuhku, tetapi ada Tuhan di atasnya yang lebih besar. Maka digambarkan di situ justru kita itu jangan ukurannya dengan dua pihak ini, tapi pakailah ukuran pihak ketiga, pakailah ukuran Tuhan kalau untuk mengadili atau menindak mereka yang memusuhi kita gitu. Maka lalu Yesus mengatakan jangan membalas, balaslah dengan kebaikan, dikatakan begitu. Kalau kamu membalas dengan kebaikan, kalau mau membalas mengasihimu dengan kasih,
Di situ engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu jelas. Jadi dari hukum alam kita diangkat menjadi hukum yang kodrati, yang lebih tinggi, yaitu hukum Tuhan. Dan ini yang lalu kemudian susah dipahami memang. Bagaimana kodrat kita yang alamiah ini akan diangkat menjadi kodrat yang transenden, yang ilahi. Itu yang ditangkap oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua itu pada umat di Korintus. Kalau Adam tingkatan-tingkatannya ya level-levelnya hukum alam, hukum naluri ya saring berbaras begitu. Tapi kita yang mewarisi itu, kita juga memiliki satu kodrat yang transenden digambarkan dalam bacaan yang kedua itu. Menjadi anak-anak surgawi, makhluk surgawi. Itulah, jangan ikut-ikutan seperti hukum duniawi, tapi menjadi makhluk surgawi. Itulah yang kemudian juga dalam bacaan pertama kitab Samuel yang pertama, bagaimana Daud itu tidak mau membalas. Padahal bayangkan, dia digeruduk oleh Saul, mau dibunuh dengan 3.000 pasukan. Dia tidak mau membalas karena Saul ini telah diberkati oleh Tuhan. Dia makhluk Tuhan, itu kehendak Tuhan. Maka dia tidak mau membalas meskipun ada kesempatan untuk menancapkan tombaknya kan gitu. Jadi pertimbangan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah memang pertimbangan, ukurannya adalah ukuran Allah yang mengadili, bukan kita yang mengadili, bukan kita yang membalas dendam. Dan ini lalu memang terasa sekali bahwa kita itu bagian dari Allah sendiri, dipanggil untuk memiliki hati seperti Allah yang murah hati. Buatlah engkau itu seperti hati Allah yang murah hati. Dia loh tetap baik pada orang yang tidak tahu terima kasih. Dia loh ya, Tuhanlah yang tetap baik kepada orang yang jahat. Itu dalam bacaan Injil hari ini. Itu kita dipanggil seperti itu, bukan ukurannya membalas. Tapi ukurannya ya seperti itu, hati Tuhan sendiri yang melakukan itu kepada kita. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, lalu dari situ yang menarik adalah bahwa kemudian Allah lah yang menjadi hakim dalam kehidupan kita. Jadi bukan kita yang harus membalas, tapi Allah itu yang menjadi hakim, dan biarlah Dia yang kemudian yang menentukan itu hukuman yang setimpal. Bukan Anda dan saya, karena kita kewajibannya adalah belajar untuk terus mengasihi musuh kita dan orang-orang yang membenci kita, yang menjerumuskan kita ini. Nah, hukum kasih ini akan memiliki kekuatan apabila kita meyakini betul. Kalau hanya sekedar ya pengetahuan itu kan Tuhan Yesus suruh, Tuhan Yesus perintahkan, tapi kita kan yang nggak terima, itu hanya sebagai wawasan. Itu hanya ada di akal kita. Tapi kalau kita mau hayati betul, Tuhan, saya tidak mau membalas, saya merasa sakit hati Tuhan, saya merasa sungguh disolimi, saya merasa sungguh dibeginikan. Moga Engkau Tuhan menjadi hakim yang adil bagi kami, menjadi pelindung bagi kami. Nah, itu lain, merasakan betul hukum Allah itu menjadi kekuatan, memiliki kuasa ilahi dalam kehidupan kita gitu. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk kembali merefleksikan sejauh ini sebenarnya siapa yang menjadi musuh dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita itu bisa kemudian memperlakukan mereka seturut hukum kasih Tuhan yang kita coba perjuangkan, kita hayati. Memang di mata dunia Anda seperti tolol, saya ini seperti orang bodoh. Kok gelem-geleme kamu ditampar kok enggak mau bales? Kok gelem-geleme kamu diginikan kok enggak mau bales? Goblok kon gitu kan gitu. Kok mau-maunya kamu diginikan kok tetap aja. Tapi disitulah hukum kasih itu. Enggak, saya mau menghayati betul apa yang Tuhan katakan, bahwa biarlah Dia yang hakim yang adil, Allah yang membalas, Allah yang akan memperlakukan mereka yang jahat dalam kehidupan saya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin menyimpan dendam. Anda yang hari-hari ini mungkin sedang menyimpan amarah yang terus dipelihara karena Anda sakit hati. Saya menyapa yang Anda hari-hari ini merencanakan untuk membalas.
Anda disapa sabda Tuhan untuk kembali menjadi anak-anaknya, untuk berani mengasihi. Yang kedua, berani mempersembahkan rasa sakit hati, ya, rasa merasa disolimi, dikhianati, penderitaan-penderitaan Anda akibat orang lain, akibat musuh Anda, persembahkan kepada Allah yang adil, dan biarlah Dia yang menjadi hakim. Anda merasakan sungguh perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Berkat Tuhan menyertai kita semua.